Shalom. Selamat pagi. Senyum dulu lah. Senyum dulu sama saya. Senyum, ces. Senyum tuh dulu, ces. Ayo, 1, 2, 3. Ces. Sekarang lihat sebelahnya atau belakangnya. Ces. Berdiri bilang, saya seneng kamu ada di sini. Ayo bilang, saya seneng. Yang paling jarang ketemu bilang, saya seneng kamu ada di sini. Senangnya gini ya, senang kamu ada di sini. Iya, saya senang kamu ada di sini. Saya juga senang saudara semua ada di sini. Haleluya. Saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dia menyatakan dirinya selama 40 hari kepada orang Yahudi pada waktu itu ya. Menyatakan dirinya, dan ini minggu ini adalah minggu atau hari-hari ini, 1 bulan ini adalah waktunya itu, di mana di Alkitab dicatat setelah dia bangkit, dia menyatakan dirinya kepada gerejanya, ya, gereja yang dibangunnya. Saya bersyukur saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang ngumpet, amin ya saudara ya. Tuhan kita bukan yang Tuhan yang golek ini angel bahasa Jawanya gitu, yang susah dicari. Enggak, dia hanya doa, ya toh? Dia hanya kok sejauh doa. Maksudnya kalau engkau berdoa, dia ada di sana. Bahkan sebelum engkau berdoa, dia ada di dalam hidup kita, di sekitar kita, di mana-mana, saudara. Dia maha hadir. Tapi memang butuh revelation, pewahyuan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan, mewahyukan saya bangkit selama 40 hari. Dan ini minggu-minggu itu saya berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara semua. Amin saudara. Kita enggak ke gereja terus cuma ibadah mingguan, enggak. Kita mau menyembah Tuhan yang hidup saudara. Amin. Kita menyembah Tuhan yang besar. Dia tidak mati, dia bangkit dari kubur. Dia berkuasa. Sebab itu dia harus menyatakan bahwa dia bangkit. Maut sudah dikalahkan. Dan ini bulan itu saya ingin saudara dan saya itu secara rohani itu ada gairah. Hidup Kristen itu tidak cuman bangun tidurku terus mandi, terus kerja, terus pulang, capek makan, tidur. Enggak, hidup ini dalam Yesus itu ada gairah saudara, ada api. Dan minggu-minggu ini Tuhan di Alkitab dicatat menyatakan diri. Nanti setelah 40 hari dia naik ke sorga. Nanti kita akan peringati juga. Dan kemudian dia menyuruh murid-muridnya. Ya, tunggu di loteng Yerusalem. Aku minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. 10 hari ada doa puasa. Setiap tahun kita punya doa puasa 10 hari ya. Dan saya ingin mulai sejak dini ini mengingatkan saudara-saudara, kita punya nanti 10 hari nanti doa puasa. Saya mau dan saudara dan saya mempersiapkan diri karena apa? Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang ditulis di Alkitab saja, tapi Tuhan yang keluar dari Alkitab menyatakan dirinya kepada engkau dan saya. Ya kan? Jadi nanti 10 hari, ini saya heads up dulu, saya umumkan nanti, kita mesti semua terlibat. Ya, doa puasa 10 hari. Nah, tema kita, yang saya ingin ajukan pada saudara adalah berdoa dan berpuasa. Gambarnya memang makanan, tapi supaya saudara tahu bahwa ini temanya bukan makan. Temanya berdoa dan berpuasa. Apa temanya? Saya ingin saudara jemaat Tuhan di sini rohnya menangkap.
Saya ingin ajak kita mempersiapkan diri untuk sebuah masa pernyataan Tuhan di tengah-tengah kita. Dengan cara berpuasa saudara dan berdoa. Doa puasanya nanti secara resmi itu tanggal berapa itu? Bentar saya lihat dulu. 15 Mei sampai 24 Mei dicatat. Tanggal berapa? 15 Mei sampai 24 Mei. Kita akan berdoa berpuasa bersama-sama. Biasanya di GRJ sana. Saya sapi rindu. GRJ penuh, nggak cukup sampai pindah sini. Itu kerinduan saya. Nah, saudara pernah nggak saudara itu berdoa terus jawabannya tidak sesuai dengan yang saudara harapkan? Pernah nggak saudara? Pernah ya? Pernah. Saya juga ngalami saudara. Saya pernah berdoa untuk orang sakit. Waktu saya doakan, ada gairah berdoa untuk dia. Malam dikabari jatuh orangnya. Lah piye? Saya tadi doakan ada semangat. Jatuh. Pernah nggak ngalami begitu? Hatinya jadi kecil, Tuhan jawab nggak sih doa saya? Tuhan dengar nggak sih doa saya? Pernah nggak ngalami seperti itu? Pernah nggak? Jawab toh ya, pernah nggak? Pernah. Saya berdoa, kami berdoa. Saya dipanggil untuk sekolah, bukan sekolah tapi training Hagai Institute di Hawaii. Invitation sudah dikeluarkan, undangan dikeluarkan, sponsor semua dikeluarkan. Saya umurnya sudah 45 tahun ke atas, orang yang tidak potensi cari kerja, di mana visa susah. Saya mengajukan visa ke kedutaan Amerika. Masuk, dilihat sebentar, kasih surat, ditolak. Loh, ditolak kenapa? Baca sendiri alasannya. Padahal alasannya umum. Karena kan kertasnya jambon itu dikasih saya. Waktu dipanggil sekolah, mantep. Waktu berdoa untuk visa, mantep. Dengan logika usia 45 tahun ke atas, mantep. Semua persyaratan yang sulit saya tidak punya. Semua mudah. Tapi nggak diterima. Saya terus bilang gini, loh, piye toh? Apa saya nggak didengar doanya? Apa perjalanan ini bukan untuk saya? Ya tentu saja bukan untuk saya. Saudara, saya berdoa untuk pertobatan teman. Sungguh-sungguh saya berdoa. Lah koncoku nggak bertobat piye saudara? Akibatnya hatinya jadi tawar. Tidak cuma hati tawar loh saudara, doanya bisa tawar loh. Doa karena biasa berdoa, ya sudah kalau Selasa doa, ya udah kalau pagi doa, ya sudah kalau malam doa, ya udah kalau makan doa, doanya tawar. Hatinya tawar, doanya jadi tawar karena biasa berdoa, memang harus berdoa. Bukan doa yang ada imannya. Kadang doanya imannya tidak ada waktu doa, atau bahkan sedikit, atau bahkan tidak ada. Kualitas hidup doanya kita jadi kecil, rendah. Ngalami enggak saudara? Kenapa kita mesti doa puasa? Ini nanti saudara jelas kenapa saudara. Karena saya ngalami roh saya, hati saya, doa saya sering tidak berkualitas. Karena hati saya sering berkata, Tuhan lah kok enggak didengar, doa saya kok sepertinya tidak didengar. Di hati saya begitu. Saudara, saya ingin saudara dan saya membaca dulu sebuah peristiwa yang bagus sekali tercatat di Yohanes pasal yang ke-11. Kita baca ayat 37 sampai yang ke-44. Baca dulu ya. Buka Alkitab saudara.
Tidak ada di PowerPoint. Saudara bisa membuka di Alkitab saudara atau handphone saudara ya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 37 dimulai sampai dengan yang ke-44. Kita membaca bergantian ya, 37 ganjil itu adalah pria, 38 genapnya wanita ya, gantian ya, pria dulu ya. 1, 2, 3, pria. Ayo prianya mana nih, ada suaranya enggak? Sudah ketemu belum Alkitabnya? Udah ya, ayo sama-sama 1, 2, 3. Tiga 8. Maka maskullah. 39, ayo pria. Empat 40. Empat 1. Empat 2. Empat 3. Empat 4. Amin. Memang prianya lebih sedikit dari wanita atau biaya? Kita perlu survei ya. Atau memang suara pria rendah semua sehingga ada di bass di bawah gitu ya, enggak kedengeran ya, gitu ya. Saudara, ini peristiwa yang terkenal yaitu kebangkitan Lazarus. Saya ingin saudara sementara membaca tadi membayangkan sebuah situasi di mana Lazarus sudah mati 4 hari, dikubur di dalam kubur yang tertutup. Ada Maria Marta yang mengharapkan Lazarus tidak meninggal, dan kemudian ada Yesus datang dan massa orang banyak yang mengikuti Yesus dan berkata, ini orang sudah menyembuhkan orang sakit, orang buta, bisa enggak ya membangkitkan orang mati. Saudara, kalau saya bayangkan itu banyak situasi sekarang kita hadapi itu mirip begitu saudara. Banyak yang membutuhkan pernyataan bahwa Tuhan itu besar melalui gerejanya. Banyak saudara. Dunia ini sedang menanti-nantikan anak Allah dinyatakan, dicatat juga di dalam Alkitab. Saya bayangkan begitu saudara. Saya bayangkan pertobatan yang begitu sulit kita doakan terjadi. Saya berdoa bagi revival, belum tiba. Orang mati 4 hari seperti Lazarus, sudah bau, seperti tidak ada harapan. Di dalam kubur, sudah dikubur, nggak mungkin. Saya melihat banyak sekali dalam hidup kita ini menghadapi seperti itu, khususnya pertobatan orang-orang saudara. Kebangkitan gerejanya. Saya berdoa bagi kebangkitan gereja Tuhan. Dan sungguh-sungguh berdoa bagi kebangkitan Lazarus ini saudara. Tapi kayaknya sepertinya jawaban Tuhan belum datang. Bahkan orang-orang yang tadinya kenal Tuhan, cinta Tuhan, mundur dari Tuhan.
Saya berdoa bagi revival, nggak datang-datang. Belum datang, saudara. Jadi situasinya seperti Lazarus pada waktu itu menghadapi kebutuhan orang, menghadapi kematian Lazarus, menghadapi kubur yang ditutup dengan batu, menghadapi kematian sudah 4 hari, sepertinya tidak ada jalan keluar. Saudara, kita butuh revival, amin saudara ya. Kita tidak butuh jemaat pindah dari satu gereja satu ke gereja lain, benar gak? Benar gak saudara? Kami selalu men-encourage teman-teman, jangan bawa teman dari gereja lain kecuali memang dia tidak pernah ke gereja. Kita rindu orang-orang yang mati, bangkit ketemu Tuhan. Kita rindu orang-orang yang tidak bertobat, berjumpa dengan Tuhan. Ada pernyataan kebesaran Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah gerejanya. Kita butuh revival, amin saudara ya. Tapi saya sadar revival itu harus dimulai dari doa yang dibangkitkan Tuhan. Revival memang dari Tuhan. Tapi itu harus dimulai dari gereja yang beribadah di sini, orang-orang yang cinta Tuhan ini, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bangkit dalam doa. Saya berdoa bagi revival dalam doa. Jadi diri saya sendiri, juga bagi gereja Tuhan. Saudara mau mengalami kebangkitan dalam doa, saudara, doa yang seperti Yesus berdoa di Yohanes 11 ini loh, 41, 42. Kita lihat Yohanes 11, 41, 42. Yang saya sebut doa iman, doanya Tuhan Yesus saat dalam situasi Lazarus mati 4 hari, bau dikubur di dalam lubang kubur yang ada batunya. Waktu Tuhan perintah mereka mengangkat batu, mereka taat. Lalu dikata Yesus gini, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 11, 41, 42. Doa Yesus ini kalau saya simpulkan ada 2. Engkau telah mendengarkan aku. Yang kedua, Engkau selalu mendengarkan aku. Saudara-saudara punya doa, bisa enggak doa seperti ini saudara? Ini doa Yesus. Ini doa, saudara harus tahu ya, Yesus waktu itu manusia Yesus ya. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia memang Allah 100%, tetapi dia juga manusia 100%. Saat menghadapi situasi Lazarus mati itu, dia adalah manusia Yesus. Dan dia berdoa dengan doa yang sama seperti ini. Tuhan, Engkau telah mendengarkan aku. Dan Engkau selalu mendengarkan aku. Ini doa yang sudah revive, saudara. Doa yang tidak cuma karena kebiasaan berdoa. Doa yang merupakan hasil dari sebuah hubungan, pengenalan Yesus, manusia Yesus, kepada Bapaknya yang di sorga. Doa yang itu buah dari pengenalan Tuhan Yesus. Saudara harus tahu bahwa Yesus waktu itu adalah manusia seperti kita, saudara. Tapi dia punya koneksi, hubungan. Nah, bagaimana dengan doa saudara dan saya? Apakah doa saya mencerminkan
pengenalan saya kepada Tuhan. Apakah doa saya menggambarkan bahwa saya kenal Bapak saya? Kerinduan saya, seluruh unsur hidup saya itu merasakan kehadirannya, saudara. Waktu saya doa itu saya tahu dia ada di sini bersama saya. Saya rindu semua unsur pikiran, perasaan hidup saya itu merasakan bahwa dia ada di sebelah saya. Saya rindu roh saya ini peka, sensitif terhadap janji-janjinya dan kehadirannya. Sang firman hidup, saudara. Saya rindu juga, saya punya iman saat saya berdoa. Dan saya juga rindu berdoa seperti Yesus berdoa. Tuhan, Engkau telah mendengar doaku. Engkau selalu mendengar doaku. Saudara rindu enggak punya doa seperti Yesus ini? Rindu ya saudara ya? Bagaimana caranya gitu toh? Bagaimana caranya? Saudara, seperti jasmani yang harus dilatih, demikian juga rohani kita mesti diasah dan dilatih, saudara. Kalau kita sudah umur 50 ke atas, saudara tahu. Topik kalau saudara umur 50 ke atas kumpul itu, topiknya enggak makan loh saudara. Bagaimana menghindari makan. Vitamin apa yang baik supaya kita sehat. Itu topiknya. Lalu exercise apa yang paling bagus supaya tubuh kita tetap terjaga sehat. Loh kenapa ya perut saya tambah besar? Dipikiri saudara, itu topik 50 tahun ke atas. Karena kesadaran bahwa fisik ini perlu dilatih. Tapi sedikit sekali orang yang dengan sengaja melatih rohaninya. Bagaimana bisa connect, peka, sensitif? Kalau nggak pernah dilatih, saudara. Connect sama kenal sama peka ini mesti diasah, dilatih. Kalau kita sudah belajar mengenai yang lalu mengenai soaking, itu tempat latihan di mana kita menjadi connect dengan Tuhan, kenal dengan Bapak kita, dan peka, sensitif terhadap Dia. Saudara mau latihan rohani? Saya ingin mengajak saudara latihan rohani. 1 Timotius 4 ayat 8 ini memberikan arahan membandingkan latihan jasmani dengan ibadah. Dibandingkan langsung. Ya, kita baca sama-sama. 1 Timotius 4 ayat 8. Tolong dibaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Latihan badani, ya seperti saudara kita yang digambar itu, terbatas gunanya. Meninggal ya wis, selesai. Tetapi ibadah, ingat ya, dilihat ya, latihan jasmani badani dibandingkan langsung dengan ibadah. Itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal loh saudara. Termasuk segala hal yang ada di dunia sekarang ini. Apa saja yang sedang kau hadapi. Apa saja kerutinitas saudara. Apa saja tantangan saudara dan saya dalam sekarang hidup kita sekarang ini. Maupun hidup yang akan datang. Apa saudara? Maupun hidup yang akan datang. Jadi ibadah. Kalau kita lihat latihan jasmani, ibadah itu Paulus sedang menjelaskan itu latihan rohani, ibadah itu macam-macam. Datang ke gereja rutin, itu ibadah saudara. Keluarga kami mendisiplin anak-anak kami. Minggu ibadah.
Nggak ada alasan. Oh, Sabtu tidur terlalu malam, capek, nggak ada. Minggu ibadah. Kenapa? Ini adalah disiplin latihan rohani. Baca Alkitab. Dulu anak-anak kecil kalau pagi belum baca Alkitab, telat sekolah, nggak apa-apa. Itu risiko karena firman lebih tinggi dari semua yang lain. Jadi anak-anak membaca Alkitab baru sekolah. Beberapa kali terlambat. Ya nggak apa-apa, itu latihan rohani. Cinta firman, saudara. Abah kita tuh seringkali, ayo toh baca Alkitab, ayo baca Alkitab. Gak ada yang ikut baca, kenapa? Kurang memperhatikan latihan rohani. Latihan jasmani terbatas gunanya. Latihan rohani, ibadah, berguna dalam segala hal, baik dalam hidup sekarang ini, maupun yang akan datang. Sangat luar biasa, saudara. Jadi latihan rohani ini harus dibiasakan. Banyak. Tapi saya ingin mengajukan sebuah latihan rohani yang penting. Yaitu puasa, saudara. Puasa itu ibadah, puasa itu latihan rohani. Puasa itu berlawanan arah dengan dunia ini. Kalau saudara lihat YouTube, yang dilihat itu makan. Betapa banyak YouTuber yang naik ratingnya membahas makan, ya kan? Jadi itu dunia. Puasa itu berlawanan, saudara. Saya ingin mengajukan saudara, ini kan kita menyambut doa puasa 15 Mei, 24 Mei yang akan kita lakukan bersama di sini, berpuasa 10 hari, satu hari selama 10 hari bersama-sama berpuasa supaya roh kita peka, sensitif, dia hidup, dia berkuasa. Saudara akan tahu kenapa latihan ini penting. Kita ini kan kalau pertemanan gitu, wes mangan durung. Nah gitu toh, kalau ketemu Om Siu, wes mangan belum, ayo cak. Kan gitu, saudara. Itu kan persahabatan, enggak apa-apa. Tapi kita harus punya pola hidup latihan rohani yang disebut berpuasa. Harus punya kebiasaan berpuasa. Apa, saudara? Kebiasaan berpuasa. Yang keras, 1, 2, 3. Bukan untuk diet, tapi untuk tujuan rohani. Ini saya akan jelaskan. Berpuasa itu saya definisikan seperti itu, atau kita definisikan bersama. Berpuasa itu menolak apa? Menolak apa, saudara? Bukan terus-menerus ya. Oh, aku nggak mau makan terus. Makanan tidak rohani. Bukan gitu, saudara ya. Sementara, untuk satu periode tertentu. Sesuatu yang baik dan disukai. Makanan itu kan ya baik dan disukai ya toh. Saya juga suka makan walaupun tidak banyak. Saya senang makan yang enak-enak. Menurut saya sendiri loh enaknya. Ya generasi saya punya enak itu lain dengan generasi sekarang itu yang punya enak, beda. Jadi kalau puasa yang enak yang dihindari, yang suka yang dihindari. Sementara bukan selama-lamanya, saudara ya. Saya senang berenang. Ya kalau saya mau puasa, berenang juga harus saya hindari, saudara. Orang yang senang berenang gini, yang senang badminton pasti juga tahu. Rabu badminton, Senin ini sudah pengen mikir Rabu badminton. Gitu loh, saudara. Itu hobi, sungguh. Selasa itu raket sudah dikemasi semua, dimasukkan di tas, persiapan dimasukkan semua, supaya Rabu bisa segera pulang kantor badminton. Itu hobi, seneng. Saudara, itu yang akan kita tolak dalam latihan puasa. Kita tolak sementara, tolak itu ya betul-betul tolak, saudara. Enggak. Bukan, enggak. Puasa, aduh sekali ini makanannya enak nih, jarang makan ini, besok lah diundur, enggak, no, gitu. Ya jadi menolak, kata-kata menolak penting ya. Sementara sesuatu yang baik dan disukai untuk apa, saudara? Untuk apa? Menyatakan kesungguhan bahwa
kita membutuhkan sesuatu yang lebih baik lagi, yaitu Tuhan. Pribadi Tuhan, kehadiran Tuhan. Jadi saya ingin koreksi, puasa bukan supaya dapat jodoh, bukan. Itu puasa lain. Latihan jas rohani ini bukan tentang itu. Bukan supaya dapat mobil bagus, supaya naik kelas mobilnya. Dari cc 1500 sampai menjadi cc 3000, bukan itu. Rumah saya kecil jadi besar, bukan itu. Puasa bukan untuk itu, tetapi sebuah kerinduan, kesungguhan bahwa kita butuh sesuatu yang lebih dari yang kita sudah punya sekarang. Yaitu, ini harus poin jelas, yaitu pribadi Tuhan. Ini puasa kita, saudara. Nah, kalau kita mau latihan rohani, ibadah, ini nih saudara. Kita menolak yang kita sukai, menolak sementara sesuatu yang baik dan sukai untuk berkata pada Tuhan, I need you more. Ini revival saudara. I need you Jesus more than everything that I have now. Ini sebuah kehausan. Tidak bisa kalau tidak diasah, tidak dilatih. Kalau kita hidup biasa semua baik, ya tidak ada keluar kerinduan ini saudara. Oke ya, sudah ditangkap ya saudara definisinya ya. Baca sama-sama. Berpuasa adalah jadi waktu kita puasa kita berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Jadi kalau begitu puasa yang definisinya tersebut, maka puasa itu harus personal saudara. Antara saya dan Tuhan. Kita akan bersama-sama doa puasa 10 hari nanti 15 Mei sampai 24 Mei. Meskipun kita kumpul bersama-sama, tetapi rohnya, semangatnya, perjuangannya, kerinduannya harus merupakan pribadi. Dibangun dari dalam diri. Antara saya dan Tuhan. Antara siapa saudara? Saya dan Tuhan. Makanya Tuhan ngomong dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Farisi. Kalau engkau berpuasa, minyaki kepalamu dan cuci mukamu. Jangan ngelomprot. Kan kira-kira gitu toh. Ngelomprot. Terus ngelomprot, loh kenapa kamu kok seperti ngelomprot susah? Saya sedang puasa, enggak makan 3 hari, enggak gitu. Setuju ya saudara ya, jadi nanti kalau kita doa puasa 10 hari, yang datang itu semangat-semangat. Saya harap cari Tuhan, bukan karena enggak makan sehari, sore jam 5, setengah 7 kita kumpul, masih lapar. Terus datang gini semua, do poso kabeh ya? Oh. Nah enggak gitu saudara, setuju ya? Setuju ya? Jadi apabila engkau berpuasa, minyaki normal lah, jangan ngelomprot, sehatlah, cuci muka. Supaya, 18, jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, justru dihindari. Jangan ngaku-ngaku puasa ya, saya juga tidak setuju kalau puasa, maksa orang puasa itu ya enggak setuju. Puasa itu pribadi, ibadah pribadi kita dengan Tuhan. Bahkan tidak usah dipamer-pamerkan kaki. Jangan pamer kamu puasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi di surga sana. Maka Bapakmu yang melihat, yang apa? Tersembunyi itu apa? Puasa, diam antara saya dan Tuhan. Akan membalaskannya kepadamu. Dan puasa itu didefinisikan oleh Tuhan Yesus seperti ayat ini ya. Matius 9, 14, 15. Kita membaca bersama-sama. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata,
Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa? Ini puasa yang ibadah ya. Puasa yang bersama-sama itu tadi. Puasa yang dibilang sama Tuhan, jangan terlihat orang lain kalau puasa. Tapi murid-murid gak puasa, dikritik oleh murid Yohanes. Tapi Yesus menjawab begini, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Goalnya itu waktu puasa adalah kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Dan waktu Yesus ada di situ ya enggak usah puasa, enggak apa-apa karena Yesus di situ. Tetapi waktunya akan datang kalau Yesus itu diambil dari antara mereka ya, naik ke surga ya. Ini bicara mengenai waktu itu. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi saya terjemahkan dalam bahasa sederhana, sebuah kantong anggur yang baru dalam berpuasa. Bukan kebiasaan, bukan karena membutuhkan hal-hal yang fisik, tetapi mengerang karena haus, lapar, akan pernyataan kuasa Tuhan Yesus dalam kenyataan hidup sekarang ini. Itu puasanya kantong anggur barunya puasa menurut Yesus. Waktu Tuhan Yesus ditanya, lu murid-muridmu enggak puasa? Nanti tiba waktunya mereka puasa. Karena anak manusia akan diambil daripadanya. Satu kerinduan untuk kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka itu akan menjadikan mereka harus berpuasa. Minta sama Bapak di sorga. Pernyataan kehadiran. Jadi itu anggur baru. Istilah anggur baru ini penting saudara ya. Anggur baru itu pikiran baru. Konsep baru mengenai berpuasa. Sebuah ibadah, latihan rohani. Dalam bahasa kita 1 Timotius 4 ayat 8 tadi. Yang merupakan sikap yang berkata pada Tuhan, aku haus, aku lapar akan kehadiran-Mu, akan pernyataan-Mu, akan kuasa-Mu, akan jamahan-Mu dalam hidupku sekarang. Bukan yang lalu, bukan yang akan datang. Sekarang aku butuh sekarang. Aku merindu revival di Kahal sekarang Tuhan. Itu membuat saya mesti berpuasa, saudara. Latihan untuk connect dengan kehendak Tuhan, dengan Bapak, kenal kehendaknya. Saudara, kenapa Tuhan tuh ngajari doa Bapak kami seperti ini? Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, apa? Jadilah kehendakmu. Jadi doa itu bukan doa jadilah kehendakku saudara. Jadilah kehendakmu. Kantong anggur baru kita perlu kenakan untuk puasa. Ya, mengerang karena haus dan lapar akan pernyataan kuasa Tuhan Yesus. Dalam kenyataan hidup sekarang ini. Jadi melalui puasa, hati kita ini diasah dibuat rindu akan Tuhan. Kita akan semakin sensitif dengan Dia. Daging dilemahkan, roh dikuatkan. Hati yang keras dilembutkan. Hati yang tidak mau ngampuni dilembutkan. Mau mengampuni. Doa kita jadi berubah. Jemaat Kristus yang punya kebiasaan berpuasa, doanya berubah. Saya ingin mempropose, menganjurkan ini kepada saudara. Ayo kita mau latihan puasa ya. Mau ya saudara ya. So, dengan konsep anggur baru ini. Mengerang, aku butuh Tuhan sekarang. Aku butuh Engkau Tuhan sekarang. Nah, saya rindu saudara dan saya menyiapkan hati kita untuk doa 10 hari ya. Gedung Roti Jelai, doa 10 hari, 15 Mei sampai 24 Mei 2026. 18.30 sampai 20.30.
Boleh difoto, umumkan kepada teman-teman supaya siap. Kapan saudara? 15 Mei sampai 24 Mei di Gedung Reti Jelai. Tapi sebelum itu, kita mau latihan puasa, saudara. Amin ya. Latihan puasa. Menuju itu bisa mulai 1 minggu sekali. Tetapkan sebuah hari, saudara, berpuasa. Puasa itu bisa ada beberapa macam, tetapi yang umum kita lakukan, yang kita bicarakan bersama-sama sebagai sebuah latihan puasa, latihan rohani. Saya menganjurkan kita puasa pagi sampai sore. Ya, memang ada yang puasa 3 hari full, ada yang puasa 40 hari full, ada yang begitu. Tapi kita akan latihan berpuasa dengan puasa 1 hari. Bangun pagi, minum air putih, jangan makan. Dengan kantong anggur baru tadi, Tuhan, aku rindu kuasa-Mu dinyatakan. Sekarang ini di dalam hidupku, sekarang ini di kantorku, sekarang ini di gerejaku, sekarang ini di pekerjaanku, sekarang ini di sekolahku, sekarang ini di lingkunganku, sekarang ini di antara teman-temanku. Itu saudara. Pagi, lalu siang kita lewati makannya, pagi tidak usah makan, siang kita nggak usah makan. Jam 4 kita buka puasa. Kita lakukan biasanya gitu ya, biasanya kita begitu. Ini usulan, anjuran. Mau saudara? Oh ya, ini kan masih ada beberapa minggu sebelum 15 Mei. 15 Mei nanti kita akan puasa 10 hari, tiap hari. Tapi waktu menuju ke situ, ayo hari 1 hari lah. Bangun pagi, minum air putih, doa, Tuhan, aku puasa hari ini. Antara aku dan Tuhan. Aku mau connect dengan Engkau Tuhan. Aku mau mengenal hati-Mu. Aku mau rindu Engkau hadir dan menyatakan diri-Mu di tengah-tengahku sekarang ini. Ya. Tadi model berpuasanya tolong dikeluarkan tadi kantong anggur baru. Ya belum ini. Nah, apa saudara? Mengerang karena apa? Haus, lapar. Waktu kita tidak makan, haus, lapar. Kita mau koneksikan, korelasikan haus, lapar kita itu sama rohani. Ya, latihan rohani. Penting saudara, penting. Supaya ini connect saudara. Menghaus, lapar, mengerang karena Tuhan Yesus, rindu akan kuasa Tuhan Yesus dinyatakan dalam hidup kita sekarang ini. Pagi, bangun, doa, minta begini, Tuhan nyatakan diri-Mu. Jam 4, kalau saudara nggak kuat minum air putih, nggak apa-apa, jangan minum es apokat ya saudara ya. Minum es apokat 3 kali ya podoe makan. Tujuannya lapar saudara, kenapa? Karena ini menunjukkan rohmu lapar. Hatimu lapar, itu saudara. Nanti jam 4 makan jus apokat boleh saudara ya. Buat satu kali 1 minggu. Nanti 15 kita bersama-sama saudara, tiap hari. Dengan erangan yang sama, Tuhan hadirlah di kahal. Nyatakanlah diri-Mu di kahal. Kalau ibadah Tuhan, biar waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan dilawat seperti waktu persembahan bait Allah, semua orang tersungkur karena Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Tuhan ada pertobatan, orang-orang yang jauh dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Orang yang sakit didoakan sembuh. Kita mendoakan orang sakit beberapa kali, beberapa tempat saudara, beberapa orang. Kita rindu kesembuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan sekarang ini ya Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menentang tanda-tanda ajaib dan mujizat.
Asal engkau benar fokusnya kepada Tuhan. Melalui doa puasa engkau boleh minta. Tanda ini dinyatakan, kuasa ini dinyatakan di tengah-tengah kita saudara. Supaya nama Tuhan dihormati. Seperti tadi Yesus berkata, tapi karena demi mereka semua ini, aku berseru kepada engkau. Engkau sudah mendengar doaku. Engkau selalu mendengar doaku. Sebab itu Lazarus bangkit, keluar. Keluar loh saudara. Saya rindu doa kita itu ada revival. Dan doa kita mendatangkan kuasa merubah hidup seseorang. Merubah gereja Tuhan. Saya rindu ada revival di doa kita, doa saya. Caranya piye? Latihan ibadah. Berguna dalam segala hal saudara. Mau ya saudara? Ada satu lagu yang bagus saya rindu kita nyanyikan bersama-sama.